Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Priani, stambuk A24120022, program studi pendidikan fisika. Di sini saya akan menjelaskan satu mata kuliah mengenai pengembangan peserta didik. Langsung saja, yang pertama, hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Sebenarnya apa sih itu pertumbuhan? Apa sih itu perkembangan? Nah, ternyata pertumbuhan adalah perubahan yang dialami setiap manusia yang berkaitan dengan fisik. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang dialami setiap manusia yang berkaitan dengan pola gerakan atau perubahan serta kemampuan yang dimiliki setiap manusia dari lahir dan berlangsung secara terus-menerus selama siklus hidupnya. Ternyata perubahan ada dua, yaitu perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif. Perubahan kuantitatif itu disebabkan oleh perubahan fisik, sedangkan perubahan kualitatif disebabkan oleh perubahan psikis. Jadi dengan kata lain, perubahan kuantitatif itu disebut pertumbuhan, sedangkan perubahan kualitatif plus perubahan kuantitatif disebut perkembangan. Selanjutnya, hal yang mendasari proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yaitu 1. Masa perkembangan yang cepat. Pertumbuhan pada masa anak-anak itu berlangsung sangat cepat. Misalnya saja pada perubahan fisik pada tahun pertama akan lebih cepat daripada tahun-tahun berikutnya. Hal yang sama juga terjadi pada perubahan interaksi sosial, perolehan dan penggunaan bahasa, kemampuan mengingat, serta fungsi organ lainnya. Kemudian yang kedua, pengaruh yang lama. Peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa-masa awal itu berpengaruh yang lama dan cukup kuat pada perkembangan individu pada tahun-tahun berikutnya. Artinya, apa yang dialami anak-anak pada masa kecil itu akan berpengaruh terhadap perkembangannya saat nanti dewasa atau masa-masa berikutnya. Kemudian yang 3, proses yang kompleks. Para peneliti melakukan penelitian terhadap perilaku orang dewasa yang kompleks. Dan ternyata, para peneliti berpendapat bahwa bagaimana perilaku itu saat masih sederhana sangat berguna. Artinya, pada masa kanak-kanak, anak-anak akan menyusun dan merangkai kata demi kata yang masih dalam bentuk sederhana. Setelah bertambah umurnya, bertambah wawasannya, melalui mekanisme perkembangan, kata-kata yang sederhana itu menjadi kalimat yang kompleks yang digunakan oleh orang dewasa sekarang. Kemudian yang keempat, nilai yang diterapkan. Para peneliti melakukan penelitian tentunya menghasilkan suatu hasil atau produk dari penelitiannya. Nah, ternyata hasil atau produk penelitiannya itu secara langsung ataupun secara tidak langsung digunakan dalam pendidikan atau pengajaran. Kemudian yang kelima, masalah yang menarik. Nah, ternyata anak ini sangat mengagumkan, unik, lucu, dan menarik untuk dikaji. Mengapa? Misalnya saja, faktor apa sih yang paling mempengaruhi perkembangan peserta didik? Faktor genetik atau faktor lingkungan? Nah, yang pertama mengenai kecerdasan. Arthur Jensen mengungkapkan bahwa kecerdasan itu diwariskan atau diturunkan. Ia juga berpendapat bahwa lingkungan dan budaya itu hanya berperan minimal atau kecil dalam kecerdasan. Arthur Jensen juga mengungkapkan bahwa IQ dapat diukur dengan tes kecerdasan baku yang merupakan indikator kecerdasan yang baik. Namun, para peneliti lain berpendapat bahwa bagaimana sih cara orang menyelesaikan masalahnya sehari-hari? Bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka berhubungan dengan lingkungan, itu merupakan aspek penting dalam kecerdasan dan tidak dapat diukur dengan tes kecerdasan baku yang disebut Arthur. Kemudian temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku karakteristik orang dalam merespon. Ternyata ada tiga tipe temperamen. Yang pertama itu mudah, sulit, dan lambat. Nah, ternyata 3 temperamen ini juga dipengaruhi oleh keturunan. Dalam hal ini orang tua. Bagaimana sih itu orang tua merespon anaknya mengenai pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa kecilnya. Kemudian yang ketiga, interaksi turunan, lingkungan, dan perkembangan. Keturunan dan lingkungan itu melakukan kerjasama dan saling terjalin untuk menciptakan dan melahirkan manusia atau individu yang cerdas, yang bertemperamen baik dan memiliki minat yang khas sehingga perkembangannya itu sangat baik. Oke, selanjutnya fase perkembangan. Pola perkembangan merupakan hasil dari beberapa proses, yaitu proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial. Proses biologis ini meliputi perubahan-perubahan fisik, sedangkan proses kognitif ini berkaitan dengan keterampilan, kecerdasan, dan bahasa.
dan proses sosial berkaitan dengan hubungan, interaksi dia dengan orang lain, perubahan dalam emosinya, dan perubahan dalam kepribadiannya. Kemudian keterjadian proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial ini menghasilkan fase-fase perkembangan. Yang pertama fase prenatal atau saat masih dalam kandungan. Kemudian yang kedua fase bayi. Nah, pada fase bayi ini mereka masih sangat-sangat membutuhkan atau masih ketergantungan dengan orang tuanya. Kemudian yang ketiga fase kanak-kanak. Nah, pada fase ini anak-anak kan berlatih terampil berbicara, dan kadang kita melihat itu mereka monolog atau berbicara sendiri, padahal seolah-olah mereka itu sedang berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang keempat fase kanak-kanak tengah dan akhir. Nah, di sini mereka akan belajar lebih untuk menguasai keterampilan mereka membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian fase remaja. Di sini terjadi banyak perubahan. Yang pertama itu perubahan fisik. Seperti pada misalnya anak perempuan akan tumbuh payudaranya, dan kemudian laki-laki akan tumbuh jakun. Seperti itu. Kemudian pada fase ini juga mereka akan upaya untuk bersikap mandiri dan mencari identitas diri. Siapa sih saya sebenarnya? Siapa saya? Dan pada fase ini juga mereka akan lebih sering di luar rumah atau bersama dengan teman-teman sebayanya. Dan di fase ini juga mereka akan berpikir logis, abstrak, dan idealis. Oke. Selanjutnya lifespan development dan isu-isu perkembangan. Yang pertama lifespan development atau rentang kehidupan manusia. Nah, dalam rentang kehidupan manusia ini ada tugas-tugas perkembangan yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia itu. Oke, yang pertama dimulai dari perkembangan dalam kandungan. Yang kedua periode infansi dari lahir sampai 2 bulan. Periodenya sangat pendek sehingga mereka masih sangat tergantung dengan orang tuanya. Kemudian periode bayi 2 minggu sampai 2 tahun. Nah, periode bayi ini pertumbuhan fisik dan kemampuan psikolognya itu berlangsung cepat. Periode bayi ini juga merupakan usia dimulainya mereka itu berusaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan orang lain walaupun mereka masih bergantungan ya. Kemudian tahapan periode bayi juga ini merupakan dasar dari pola-pola perilaku dalam menghadapi diri sendiri dan lingkungan. Periode bayi juga ini merupakan periode atau usia berbahaya. Anak-anak bayi ini belum mengetahui apa sih, apakah ini berbahaya, apakah ini tidak. Kemudian periode ini juga merupakan usia lucu atau menarik karena mereka hanya akan diam saat digendong atau hanya akan menangis. Itu sangat lucu dan menarik. Kemudian tahapan perkembangan kanak-kanak usia 2 tahun sampai 12 sampai 13 tahun. Nah, pada periode ini anak-anak dimulai dengan anak-anak mulai berdiri sendiri. Kemudian periode perkembangan pubertas. Pubertas merupakan periode remaja awal yang ditandai dengan perubahan dan penampilan fisik dan fungsi fisiologinya, yang memungkinkan setiap remaja ini memiliki bentuk dan fungsi fisiologi yang berbeda sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian periode remaja umur 13 sampai atau 14 tahun sampai 18 sampai 21 tahun. Nah, menurut dalam sisi psikologis, di sini remaja harus mampu mempersiapkan dirinya menjadi individu yang kuat dalam menjalankan kehidupannya. Nah, di sini peran orang tua itu sangat penting untuk mendidik anaknya dari fase balik menuju fase dewasa. Kemudian periode dewasa awal. Nah, di usia dewasa ini, wanita dan pria itu diharapkan mampu memperlihatkan perubahan, baik perubahan jasmania, sikap, minat terhadap lingkungannya. Ini karena sehubung adanya tekanan-tekanan budaya dan harapan-harapan masyarakat terhadap dirinya. Nah, oleh karena itu, orang dewasa adalah orang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap untuk menerima statusnya di lingkungan sosial bersama orang-orang dewasa lainnya. Kemudian periode usia madya. Di sini terjadi perubahan fisik dan mental, di mana terjadi penurunan atau tenaga, kemudian kewaspadaan mental. Selanjutnya periode akhir, di sini disebut juga periode tua. Kemudian isu-isu perkembangan, yaitu yang pertama isu nature versus nurture. Yang pertama nature dapat diartikan sebagai sifat khas seseorang yang dibawa sejak lahir atau sifat pembawaan.
Sedangkan nurtur adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu dari pembuahan hingga berlangsung selama siklus hidupnya. Nurtur dan nutur ini tidak terjalin sangat erat karena mereka itu terlibat langsung dalam perkembangan anak. Kemudian yang kedua, isu kualitatif atau kuantitatif. Setiap periode akan mengalami perubahan kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan atau dalam beberapa kasus itu akan berbeda. Kemudian 3, isu continue atau discontinue. Isu ini berfokus pada sejauh mana perkembangan melibatkan perubahan kumulatif dan bertahap atau continue, dan discontinue adalah perubahan yang bersifat kualitatif dan berhenti dalam perkembangan, bukan perubahan yang kuantitatif dan berkelanjutan. Selanjutnya, teori-teori perkembangan peserta didik. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Teori Piaget mengenai kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Semakin bertambah umur seseorang, maka sistem syarafnya semakin kompleks dan kemampuannya akan semakin meningkat. Pola dan tahapan perkembangan ini menurut Piaget itu berdasarkan hierarkis, artinya berdasarkan urutan atau berdasarkan umur. Seseorang tidak dapat belajar bila itu di luar batas kognitifnya. Kemudian ada 4 tahap yang dibagi oleh Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor, umur 0,2 tahun. Ciri pokok perkembangan ini berdasarkan tindakan, selangkah demi selangkah. Kemudian tahap preoperasional. Ciri pokok dari tahapan ini adalah anak-anak mulai penggunaan simbol dan berkembangnya proses konsep-konsep intuitif. Kemudian ketiga, tahap operasional konkret. Di sini ciri pokok dari perkembangan ini, anak-anak menggunakan aturan yang jelas, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Kemudian tahap operasional formal. Ciri pokok pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Yang kedua, teori psikoanalitik Freud. Teori Freud mengenai kepribadian. Menurut Freud, kepribadian terbagi atas 3 aspek, yaitu pertama ID, yaitu aspek biologis. Nah, aspek ID akan menimbulkan aspek lainnya. ID itu merupakan dunia batin manusia atau subjektif yang berisikan mengenai hal-hal yang dibawa sejak lahir termasuk insting. ID ini berperan sebagai reservoir, yaitu menggerakkan ego dan superego. Kemudian ego, yaitu aspek psikologis. Ego timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan. Nah, perbedaan ID dengan ego di sini. ID hanya meliputi dunia batin, sedangkan ego itu meliputi dunia batin dan dunia luar. Fungsi dari ego ini mempersatukan pertentangan antara ID dengan superego. Kemudian yang ketiga, superego, yaitu aspek sosiologis. Superego dapat dianggap sebagai aspek moral kepribadian. Fungsi pokoknya ialah menentukan benar dan salah. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Apakah ini pantas atau tidak? Dengan demikian, pribadi individu dapat bertindak sesuai dengan moral masyarakat. Kemudian yang ketiga, teori psikoanalitik Erikson. Erikson mengembangkan teori psikoanalisial sebagai pengembangan teori psikoanalisis dari Freud. Ada 8 fase perkembangan menurut Erikson, yaitu kepercayaan versus kecurigaan. Yang kedua, otonomi versus persamaan malu dan ragu-ragu. Ketiga, inisiatif versus kesalahan. 4, kerajinan versus inferioritas. Kelima, identitas versus kekacauan identitas. Keenam, keintiman versus sosial isolasi. 7, generativitas versus stagnasi.
8. Integritas dan keputusan. Selanjutnya, yang keempat, teori perkembangan sosial. Bandura menyatakan bahwa orang belajar dari satu sama lain. Aspek teori perkembangan sosial yaitu 1. Observational learning atau modeling, yaitu belajar dengan menggunakan model atau secara langsung. Kemudian kedua, self-regulation, regulasi diri, yaitu pengaturan diri dengan cara mengontrol tingkah laku seseorang itu sendiri. Kemudian self-efficacy, efikasi diri, yaitu sejauh mana kita mampu mencapai sesuatu. Efikasi diri ini tumbuh dari keberhasilan yang pernah dilakukan. Jadi saat orang berusaha dan ia berhasil, berarti dia akan berusaha untuk mencapai sesuatu. Kemudian keempat, reciprocal determinants, faktor-faktor hubungan timbal balik. Kepribadian dianggap sebagai interaksi antara 3 komponen, lingkungan, perilaku, dan psikologi seseorang. Kelima, vicarious reinforcement. Vicarious reinforcement yaitu ketika pengamat meningkatkan perilaku, dia meningkatkan perilaku terhadap sesuatu yang pernah ia lihat dari orang lain. Nah, akibat dari pengamatannya ini bisa saja orang itu berubah menjadi lebih baik. Yang kelima, teori perkembangan perseptual Vygotsky. Teori Vygotsky menentang gagasan-gagasan Piaget tentang bahasa dan pemikiran. Vygotsky menyatakan bahwa bahasa dalam bentuk paling awal adalah berbasis sosial. Implikasi utama teori pembelajaran Vygotsky yaitu yang pertama, menghendaki setting kelas kooperatif, sehingga siswa di sini saling berinteraksi dan memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah. Kemudian pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran dalam menekankan scaffolding. Nah, teori ini sangat cocok untuk pembelajaran kooperatif karena di sini siswa akan saling berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam diri individu. Yang pertama, bakat atau pembawaan. Bakat merupakan bibit kemungkinan yang terkandung dalam diri anak sejak ia dilahirkan, sehingga pendidikan dan lingkungan akan mendukung adanya bakat, karena bakat ini suatu kemungkinan dan bukan keharusan. Kemudian kedua, sifat-sifat keturunan. Sifat-sifat keturunan yang ada dalam diri individu dapat berubah fisik dan mental. Fisik dalam arti mungkin dari bentuk wajah, hidung, dan mental menurun seperti sifat pemalas, rajin, dan lain sebagainya. Ketiga, dorongan dan insting. Dorong adalah kodrat hidup yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu atau bertindak pada saatnya. Dan insting merupakan suatu sifat yang menimbulkan perubahan untuk melaksanakan dorongan batin tanpa didahului latihan atau belajar. Dalam psikologi, kemampuan insting ini termasuk kapabilitas, yaitu kemampuan berbuat sesuatu tanpa melalui belajar. Kemudian, faktor yang berasal dari luar diri individu. Yang pertama, makanan. Makanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan yang berkaitan dengan segi kuantitas jumlah makanan dan segi kualitas dari nilai gizi makanan. Jika terpenuhi gizi anak-anak, maka perkembangannya akan baik. Kemudian yang kedua, iklim. Iklim atau keadaan cuaca juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kita bisa bandingkan anak-anak yang hidup di lingkungan yang sehat dan baik dan anak-anak yang tinggal di lingkungan yang buruk dan tidak sehat. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap fisik dan perkembangan anak. Kemudian kebudayaan. Kita dapat membandingkan mengenai anak-anak yang berada di desa dan di kota, di mana di kota telah dipengaruhi dengan budaya-budaya luar. Kemudian yang keempat, ekonomi. Latar belakang ekonomi juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Orang tua yang ekonominya lemah, yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan anak, tentunya akan kurang mendapat perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Selain itu juga tekanan ekonomi akan menimbulkan gangguan, akan menyebabkan tekanan jiwa yang menimbulkan konflik antar keluarga. Itu akan membuat anak menjadi rendah diri dan kurang percaya diri. Kemudian 5, kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Anak tunggal akan lebih mendapat perhatian lebih dan mendapatkan kasih sayang lebih karena ia merupakan anak tunggal. Sedangkan jika
anak yang banyak saudara tentunya akan terbagi kasih sayangnya, terutama anak pertama dan anak terakhir. Anak terakhir akan lebih manja daripada anak pertama karena bergantung kepada kakak-kakaknya. Kemudian yang ketiga, faktor umum. Faktor ini merupakan campuran dari faktor yang berasal dari dalam diri individu dan yang berasal dari luar diri individu. Yang pertama, inteligensi. Tingkat inteligensi yang tinggi akan mempercepat perkembangan anak, sedangkan inteligensi yang rendah akan berkaitan dengan kelembanan perkembangan. Kemudian kedua, jenis kelamin. Pada saat lahir, anak laki-laki akan lebih besar daripada anak perempuan. Namun saat tumbuh dan kematangannya lebih cepat perempuan daripada laki-laki. Yang ketiga, kelenjar gondok. Kelenjar gondok ini mempengaruhi perkembangan baik pada waktu sebelum lahir maupun pada pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir. Kemudian keempat, kesehatan. Anak-anak yang memberi kesehatan yang baik secara fisik maupun mental akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang memadai, sedangkan anak yang memiliki gangguan kesehatan secara fisik maupun mental akan mengalami kehambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian kelima, ras. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, mengapa pola perkembangan perlu dipelajari? Yang pertama, untuk menyusun pedoman perkembangan anak. Yang kedua, agar orang tua dan guru dapat membimbing proses belajar anak pada saat yang tepat. Yang ketiga, mempersiapkan orang tua dan guru atas perubahan yang terjadi pada anak. Pola perkembangan terdiri dari prinsip-prinsip perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan. Manusia itu tidak statis, selalu mengalami perubahan. Manusia pada setiap kelompok usia akan memiliki sikap yang berbeda-beda, tergantung pada mereka menyadari perubahan akan dirinya atau tidak. Kemudian yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Menurut penelitian Gleu, remaja yang berpotensi nakal itu dapat diidentifikasi sejak usia 2-3 tahun karena perilaku antisosialnya. Selain itu, ada peneliti White mengatakan 2 tahun pertama sangat penting untuk meletakkan pola penyesuaian pribadi dan sosial. Jika hasil belajar dan pengalaman yang anak peroleh itu positif, maka semakin bertambah usia anak, penyesuaiannya diri juga akan ke arah yang positif. Karena perkembangan dasar awal itu lebih cepat berkembang menjadi pola kebiasaan dan cenderung bertahan. Jadi, jika ingin perubahan anak itu terjadi, semakin dini semakin baik. Faktor yang mempengaruhinya ada faktor keluarga, pola pengasuhan, dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Perkembangan berasal dari proses kematangan dan memerlukan dukungan lingkungan. Belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Belajar tidak akan berguna apabila secara fisik dan mental anak itu belum matang. Walaupun bahkan saat matang pun, anak akan sulit untuk belajar jika terlalu dipaksakan. Kemudian yang keempat, pola perkembangan yang dapat diramalkan. Kondisi yang mempengaruhi pola perkembangan yang dapat diramalkan ini yaitu lingkungan, kondisi psikis, serta dorongan dan kesempatan belajarnya. Kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Nah, ternyata ada kesamaan dalam pola perkembangan. Yang pertama, perkembangan bergerak dari tanggapan umum ke tanggapan khusus. Yang kedua, perkembangan berlangsung secara berkesinambungan, tetapi tidak dengan kecepatan yang sama, bahkan bisa mundur. Artinya dalam kelompok usia, kesamaan pola perkembangannya itu terdapat kesamaan, tetapi kecepatannya itu berbeda setiap individu. Yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Nah, apa sih fungsinya untuk mempelajari perbedaan individu ini? Yang pertama, agar tahu cara mendidik
anak berdasarkan keunikan diri anak tersebut. Perbedaan fisik dan kemampuan atau kecerdasan, konsistensi pola, karena setiap individu itu unik sehingga tidak bisa disamakan perkembangannya. Kemudian 7, periode pola perkembangan. Salah peneliti berpendapat yaitu Bijou, perkembangan bukan ditandai dengan usia, tetapi ditandai dengan kejadian biologis dan perubahan perilaku. Dalam pola perkembangan, sebagian periode ditandai dengan kesinambungan atau anak mudah menyesuaikan diri dengan ketidaksinambungan. Ada kesamaan pola, tetapi ada perbedaan individual. Polanya sama, tapi individualnya itu berbeda. 8. Pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial. Harapan sosial adalah kelompok sosial yang mengharapkan individu itu berperilaku sesuai dengan tahap perkembangannya. Harapan sosial ini sama dengan tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah tugas yang ada pada setiap periode individu. Tujuan dari tugas perkembangan ini memotivasi agar individu itu sesuai dengan harapan sosial. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi harapan sosial ini. Yang pertama, perkembangan fisik. Kedua, kesehatan individu, taraf kecerdasan, kesempatan belajar dalam lingkungan, bimbingan dari orang tua dan guru, motivasi belajar, kreatif atau tidak takut berbeda. Kemudian akibat jika tidak terpenuhinya harapan sosial ini, anak akan merasa rendah diri dan tidak bahagia, kurang percaya diri, adanya ketidaksetujuan sosial. Kemudian menyulitkan penguasaan tugas perkembangan baru yang akan dihadapi anak. Kemudian yang ke-9, setiap bidang perkembangan mengandung bahaya potensial. Bahaya ini bisa berasal dari diri individu maupun luar diri individu. Sehingga orang tua dan guru harus mengawasi dan mengetahui hal-hal apa yang membahayakan dan mengambil langkah untuk mengantisipasinya. Yang ke-10, kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Masa yang paling membahagiakan adalah masa kanak-kanak, sedangkan masa yang paling tidak membahagiakan itu masa remaja. Ada 3 hal penting dalam kebahagiaan. Yang pertama itu penerimaan diri sendiri dan orang lain, kasih sayang dan prestasi. Mengapa kebahagiaan itu penting? Yang pertama, untuk menentukan penyesuaian diri dan sosial anak, untuk menentukan sikapnya, perilaku, dan kepribadian anak. Selanjutnya, aspek perkembangan peserta didik. Yang pertama, aspek perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Piaget menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut Piaget, dinamika perkembangan intelektual individu mengikuti 2 proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam kognitif yang sudah ada dalam pikirannya. Ada kalanya individu tidak bisa mengasimilasikan pengalaman baru ke dalam kognitifnya yang sudah ada, karena pengalaman baru tersebut sama sekali tidak cocok dengan kognitif yang dimilikinya. Dengan demikian, dalam keadaan seperti ini, individu akan melakukan akomodasi. Ada 2 kemungkinan dari situasi akomodasi. Yang pertama, membentuk struktur kognitif baru yang cocok dengan pengalaman baru. Yang kedua, memodifikasi struktur kognitif yang ada sehingga cocok dengan pengalaman baru. Yang kedua, aspek perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga ia dewasa. Ada 2 hukum pertumbuhan fisik yang berlaku secara umur dan menyeluruh. Yang pertama, cephalocondal atau dari arah kepala menuju kaki. Yang kedua, proximodistal
atau dari daerah sumbu ke arah tepi. Kemudian yang ketiga, aspek perkembangan psikomotorik. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerak tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan syaraf, otot, otak, dan spinal cord. Sedangkan psikomotorik yaitu kemampuan menggerakkan. Perkembangan psikomotorik sangat berkaitan dengan perkembangan fisik. Kemudian yang keempat, aspek perkembangan moral. Moral dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan. Peranan lingkungan, terutama lingkungan keluarga, sangat dominan bagi perkembangan aspek ini. Pada mulanya, anak melakukan perbuatan moral karena meniru, baru kemudian menjadi perbuatan atas prakarsa sendiri. Perbuatan prakarsa sendiri pada mulanya dilakukan karena adanya kontrol atau penguasaan dari luar, kemudian berkembang karena kontrol dari dalam atau dari dirinya sendiri. Melalui perkembangan umur, maka orientasi perkembangan akan berkembang dari sikap heteronom menjadi otonom. Kelima, aspek perkembangan emosional. Aspek perkembangan emosional. Ada 3 keadaan anak dalam mengontrol emosi, yaitu yang pertama masking. Keadaan di mana seorang anak dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Emosi yang ada pada dirinya tidak tercetus melalui ekspresi fisiknya. Misalnya saja anak yang rindu terhadap ibunya, dia akan lebih banyak diam daripada mengeluarkan ekspresinya melalui fisik. Kemudian yang kedua, modulation. Modulation ini keadaan seorang anak tidak mampu meredam emosinya secara tuntas dengan gejala fisiknya, tetapi hanya dapat menguranginya. Misalnya seorang anak terjatuh di depan banyak orang, maka ia akan menangis namun tidak akan terlalu keras. Kemudian simulation. Keadaan seorang anak yang tidak mengalami emosi tetapi ia seolah-olah sedang emosi dengan menampakkan gejala-gejala fisik. Misalnya seorang anak yang bertingkah meronta-ronta, marah, atau menendang-nendang hanya karena meniru apa yang ia lihat di televisi. Kemudian yang keenam, aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi. Semakin bertambah usia anak, maka semakin kompleks perkembangan sosialnya, karena anak semakin membutuhkan untuk saling berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh, aspek perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah kemampuan individu dalam menguasai kosakata, ucapan, dan etika pengucapannya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan umur. Aspek bahasa berkembang dimulai dengan peniruan bunyi dan suara, berlanjut dengan merabaan. Bahasa merupakan alat untuk berpikir, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Perkembangan bahasa saling berkaitan dengan perkembangan intelektual dan sosial. Sekian dan terima kasih.